Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Wahyudi dengan NIM 2108963 dari kelas PJKR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Nah, seperti yang telah kita ketahui, penampilan seorang atlet merupakan gambaran dari ekspresi kepribadian. Sejumlah karakteristik psikologis termanifestasikan dalam penampilannya, seperti intelijensi, temperamen, konsentrasi, kecemasan, dan lain-lain. Sejak tahun 1960-an, para peneliti dan psikolog olahraga telah berusaha melakukan kajian dan penelitian untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara profil kepribadian dengan keberhasilan atlet dalam penampilannya. Beberapa permasalahan yang sering dijadikan topik peneliti antara lain, yang pertama, sifat-sifat kepribadian apa yang dapat mengantarkan seorang atlet dapat mencapai keberhasilan dalam menjalani karirnya sebagai atlet dalam cabang olahraga tertentu misalnya. Yang kedua, mengapa suatu tim berhasil menjadi juara beberapa kali gitu sedangkan yang lainnya tidak. Yang ketiga, mengapa seorang atlet berhasil menjadi juara dunia secara berturut-turut. Sifat-sifat kepribadian apa yang dimiliki oleh atlet tersebut gitu. Nah, dalam upaya mencari jawaban atas pertanyaan tadi, berbagai pengujian psikologis telah dilakukan dengan menggunakan berbagai alat ukur psikologis. Namun, hingga saat ini hasil-hasil penelitian tersebut masih belum konsisten gitu. Beberapa hasil penelitian masih menunjukkan hasil yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada pengertian batasan dan karakteristik kepribadian. Pada awalnya, konsep kepribadian yang dalam bahasa Inggris disebut personality berkembang di kalangan masyarakat awam. Kepribadian saat itu diartikan sebagai tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial. Nah, tingkah laku yang dimaksud itu berupa kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial gitu. Nah, dalam perkembangannya, kepribadian menjadi istilah ilmiah dalam ranah kajian psikologis yang pengertiannya berkembang menjadi lebih bersifat internal, sesuatu yang relatif bersifat permanen, menuntun, mengarahkan, dan mengorganisasi semua aktivitas manusia. Namun begitu, sampai sekarang belum ada pengertian kepribadian yang mendapat pengakuan luas gitu di lingkungan ahli. Nah, masing-masing ahli ini membuat pengertian-pengertian sendiri sesuai dengan paradigma yang mereka yakini dan fokus analisis dari teori yang mereka kembangkan. Nah, setiap ahli yang mendefinisikan kepribadian akan mencoba menonjolkan aspek yang berbeda-beda dan disusun untuk menjawab tantangan masalah yang berbeda pula. Nah, kemudian oleh karena itu, usaha untuk membuat sebuah definisi yang lengkap dan bisa menggabungkan berbagai definisi yang ada merupakan usaha yang sangat sulit dan melelahkan gitu. Nah, ada 4 persamaan yang menjadi karakteristik pokok untuk memahami kepribadian. Yang pertama ada kepribadian bersifat menetap, artinya kepribadian ini adalah suatu sifat individu yang bersifat menetap gitu dan tidak mudah beruraian. Sesuatu berubah sepanjang waktu. Kalaupun terjadi perubahan, biasanya bersifat gradual karena merespon suatu kejadian yang luar biasa. Yang kedua, kemudian ada kepribadian bersifat umum. Nah, dalam hal ini, kepribadian dipergunakan untuk menggambarkan sifat umum seseorang dalam pikiran dan perasaan yang secara sistematik ini berpengaruh terhadap keseluruhan tingkah lakunya gitu. Kemudian yang ketiga, kepribadian bersifat khusus atau khas. Artinya, nah, kepribadian ini kepada sifat individu yang unik dan membedakannya dengan orang lain.
atau menggambarkan bagaimana seseorang berbeda dengan orang lain gitu. Nah, tidak ada satu individu yang benar-benar identik dengan individu yang lain. Meskipun mereka dilahirkan kembar. Yang keempat, kepribadian bersifat kesatuan. Nah, kepribadian dalam hal ini menggambarkan diri individu sebagai sebuah unit tunggal, struktur yang membentuk kesatuan organisasi dinamik dalam diri individu. Nah, seperti yang disebutkan oleh Vervin dan Kervon bahwa kepribadian dipengaruhi oleh dua determinan pokok, yaitu determinan genetik dan lingkungan. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor yang berasal dari individu. Nah, faktor ini diyakini oleh berbagai kalangan memberikan pengaruh terhadap kepribadian dalam diri individu. Ilustrasi klasik yang sering dibicarakan dan dijadikan contoh gitu tentang peranan faktor genetik ini antara lain anak-anak yang dilahirkan dari seorang orang tua yang pernah menjadi atlet top atau orang tua yang berkiprah dalam dunia seni memiliki kemungkinan besar bakat olahraganya atau seninya akan diturunkan gitu kepada anaknya dan akan mengikuti kiprah orang tuanya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu totalitas karakteristik individu yang menyebabkan pola-pola yang bersifat menetap dan khas atau unik dalam hal pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Sekaligus membedakannya dengan orang lain. Kepribadian ini memiliki 4 karakteristik pokok, yaitu yang pertama bersifat menetap, bersifat umum, bersifat khusus atau khas. Ada 3 teori utama tentang kepribadian, yaitu teori psikodinamik dan bersifat kesatuan. Nah, teori belajar sosial atau social learning theory menurut teori psikologi dinamik, kepribadian diartikan sebagai sebuah struktur yang memiliki 3 aspek penting, yaitu yang pertama aspek biologis, yang kedua aspek psikologis, dan yang ketiga aspek sosiologis. Sedangkan menurut teori belajar sosial, kepribadian adalah sebuah struktur yang memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama komponen sistem diri, yang kedua regulasi diri, dan efikasi diri. Adapun teori sifat mengartikan kepribadian sebagai karakteristik umum atau sifat yang dimiliki oleh individu. Kepribadian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik adalah faktor yang berasal dari dalam diri, sedangkan faktor lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar individu. Terdiri atas 4 subfaktor, yaitu subfaktor budaya, kelas sosial, keluarga, dan teman sebaya. Nah, kedua faktor tersebut selalu berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi kepribadian. Oleh karena itu, perkembangan kepribadian ini merupakan sebuah proses interaksi antara faktor keturunan dengan lingkungan.